Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Asma, Stingsa, bisa. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Salah satu dipersilakan untuk memimpin berdoa. Siapa yang memimpin? Ya, Pak. Dunkans. Oke. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan salah satu yang mau memimpin. Saya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Kalau saya panggil nanti silakan angkat tangan dan bilang hadir. Aditya Wahyu, Aditya Putra, Arfa Valistino, Aurelio, Dunkan, Ibnu Hidayat, Indra Ade, Kevin, Marshall, Mufti, Muhammad Nasrul, Muhammad Rehan, Raka, Hadir, Pak. Sadewo, Victor, Zildan. Oke, hadir semua ya. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, saya ingatkan kembali ya tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saat jam pembelajaran, silakan handphone ditaruh di atas meja. Tidak diperkenankan menggunakan handphone tanpa instruksi dari guru. Kalau nanti terbukti melanggar, maka handphonenya akan saya amankan dan pengambilannya nanti bersama orang tua. Paham ya? Oke. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi tentang bagaimana cara menggambar benda kerja pada aplikasi Mastercam X5. Ada yang tahu sebelum menggambar itu hal apa saja yang harus kita setting di aplikasi Mastercam X5? Saya, Pak. Ya, Raka? Mengatur bidang gambar menjadi D+ dan Z+. Lalu menekan tombol F9 untuk memunculkan garis bantu. Ya, betul. Sebelum kita menggambar, bidangnya plan yang semula X dan Y harus kita rubah dulu ke D dan Z. Tujuannya untuk memudahkan kalian pada saat menginputkan koordinat. Selanjutnya, tekan tombol F9 itu untuk memunculkan garis bantu yang membagi area gambar menjadi 4. Nah, terus bagaimana cara membuat gambar kerja di Mastercam X5? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya. Buka menu create, pencet menu line, terus kita buat sumbu D dan Z. Ya. Caranya dengan mengklik menu create, pilih line, kemudian kita masukkan koordinat sumbu D dan Z. Terus D dan Z itu ada yang tahu artinya enggak? Yang dimaksud D dan Z itu apa? Ya, Pak.
Ya, Kalau D itu diameter benda dan Z itu panjang benda. D itu diameter benda dan Z panjang benda. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar cara membuat program secara manual ya. Mulai dari mencari koordinat, menentukan kode M dan G, menuliskan program dan lain sebagainya. Coba kamu bayangkan kalau kita membuat program benda dengan bentuk yang kompleks, itu pasti akan sangat sulit dan tidak efisien dari segi waktu dan tenaga, ya kan? Nah, maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari suatu materi. Materinya adalah ini, membuat program CNC bubut dengan aplikasi Mastercam X5. Nah, tujuan pembelajarannya itu diharapkan yang diharapkan kalian dapat menyusun program CNC bubut bertingkat dengan aplikasi Mastercam X5 berdasarkan kriteria yang diberikan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut yang membuat program yang sangat sulit dengan metode manual, itu diciptakan suatu software. Nama softwarenya adalah software CAM atau Computer Aided Manufacture. Nah, program atau software inilah yang bisa merubah gambar kerja langsung menjadi program CNC. Terus ada beberapa jenis program yang bisa dibuat dengan menggunakan Mastercam X5. Yang pertama adalah program CNC milling atau fresh, yang kedua program CNC bubut atau LED, dan yang ketiga program CNC router. Khusus untuk materi kali ini kita akan mempelajari yang LED ya, yang bubut. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ini kemarin kalian kan sudah saya suruh mengerjakan asesmen diagnostik yang saya share di Google Form. Nah, hasil dari asesmen diagnostik itu kalian ternyata memiliki dua cara atau dua gaya belajar, yaitu gaya belajar visual dan gaya belajar auditori. Visual itu lebih mudah memahami materi dengan menggunakan gambar dan bacaan. Sedangkan auditori itu lebih mudah memahami materi dari suara atau instruksi. Nah, di sini saya sudah membuat dua materi. Yang visual itu berupa flipbook atau e-book, dan yang kedua berupa video pembelajaran. Nah, silakan kalian scan kodenya. Nanti silakan dibaca, dipahami sekilas sebagai gambaran kalian sebelum kita belajar materi ini secara bersama-sama. Silakan di-scan dulu. Silakan di-scan. Kalau ada kendala langsung lapor ke saya ya. Kalau ada kendala. Sudah semua? Silakan dibaca dan dipahami sebentar. Oh ya, sebelum kalian membaca materi, ini ada dua pertanyaan pemantik untuk kalian agar nanti belajar kalian bisa lebih terarah dan terfokus. Yang pertama, bagaimana cara membuat program CNC dengan cepat dan tepat? Yang kedua, bagaimana cara membuat program CNC dengan menggunakan aplikasi CAM? Dalam hal ini Mastercam X5. Silakan dari dua pertanyaan ini, silakan kalian baca materi yang saya berikan. Kalian cari jawabannya. Dibaca pelan-pelan, dipahami. Kalau ada kendala, silakan angkat tangan.
Bagi yang mendengarkan video, menyimak video, silakan bisa menggunakan headphone yang disediakan, biar nanti suaranya bisa lebih jelas. Oke, lancar videonya ya, nggak ada kendala ya. E-booknya bisa dibuka semua. Baik, kita coba bahas sama-sama ya. Sudah cukup ya? Sudah selesai semua kan menyimaknya? Ya. Oke, kita coba bahas sama-sama. Nah, dalam membuat program dengan menggunakan aplikasi Mastercam X5, secara umum itu dibagi menjadi 5 langkah ya. Yang pertama adalah menggambar benda kerja yang sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah memilih jenis mesin. Karena kita mau membuat program bubut, berarti nanti milihnya adalah mesin yang LED. Paham ya? Jangan yang mil, tapi yang LED. Yang ketiga, kita mengatur toolpad dan parameternya. Toolpad itu bisa diartikan sebagai garis pergerakan pahat. Tapi kalau di dalam aplikasi Mastercam, toolpad nanti itu digunakan untuk memilih jenis pengerjaan. Jenis pengerjaan ada bermacam-macam. Ada bubut muka, facing, bubut rata, terus bubut ulir, bubut alur, dan pemotongan atau cutting. Tapi nanti kita hanya menggunakan 3 jenis pengerjaan ya. Yang pertama adalah facing, kedua pemakanan kasar crafting,
Dan yang ketiga adalah finishing. Cukup 3 saja untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah melakukan simulasi pengerjaan. Jadi nanti gambarnya sudah dibuat, toolpadnya sudah disetting, maka akan dilakukan simulasi. Fungsinya simulasi di sini adalah untuk melihat hasil akhir dari hasil akhir dari toolpad yang kita buat itu nanti bentuk bendanya seperti apa. Jika nanti dirasa sudah memenuhi kriteria yang diinginkan bentuknya, maka langkah terakhir yaitu melakukan post processing, yaitu mengeluarkan G-code dari benda yang kita buat. Paham ya? Prosesnya ada 5, menggambar benda, memilih jenis mesin, mengatur toolpad dan parameternya, melakukan simulasi pengerjaan, dan melakukan post processing. Langsung saja kita praktekkan. Kita mulai dari langkah nomor 2 ini ya. Kita coba praktekkan. Nah, di sini saya punya contoh gambar benda kerja. Sebentar. Nah, bentuknya sederhana seperti ini. Dalam benda ini terdapat bubut rata, bubut tirus, dan chamfer. Nih, chamfer depan ini. Nah, langkah selanjutnya setelah gambar jadi seperti ini, kita harus memilih mesin, jenis mesin yang akan kita buat programnya. Caranya, kamu milih menu mesin type, yang ini, mesin type, kemudian pilih yang LED. Ingat, pilih yang LED, karena mau membuat program bubut. Kemudian pilih yang LED to axis line bed MM, seperti ini. Kalian klik, nanti akan muncul mesin grup 1 pada operation manager. Nah, langkah selanjutnya setelah memilih mesin adalah menyeting material dan titik pencekaman. Material yang kita setting meliputi dimensi diameter dan panjang material. Cara settingnya, kamu tinggal klik icon plus di samping kiri properties ini. Kalian klik, nanti akan muncul submenu sebagai berikut. Kita pilih submenu yang stop setup. Kita klik, nanti akan muncul window mesin group properties seperti ini. Di sini ada 2 parameter yang harus kita setting. Yang pertama ada stock dan ada chuck joss. Stock itu untuk apa? Untuk mengatur dimensi benda atau bahan yang akan dikerjakan. Sedangkan chuck joss, chuck itu kan cekam toh. Berarti untuk mengatur titik pencekaman. Cara ngaturnya gampang. Kita tinggal klik properties pada masing-masing menu. Kita mulai dari yang stock dulu ya. Kita coba properties, klik. Nah, di sini akan muncul window mesin komponen manager bagian stock. Ada 2 parameter yang harus kita setting, yaitu OD dan length. OD itu outer diameter, berarti diameter luar, sedangkan length adalah panjang benda. OD dan length ini nanti fleksibel pengaturannya sesuai dengan material yang akan dikerjakan atau yang akan dibuat. Misalnya di sini saya masukkan OD-nya 25 ya. Ini hanya contoh. Nanti disesuaikan dengan material yang ada. Length-nya misalnya saya tetap buat 100 ya. Kemudian setelah kita isi kedua parameter ini, kita klik preview LED boundaries. Nanti akan muncul garis putih putus-putus seperti ini yang menggambarkan dimensi dari benda atau material. Paham ya? Selanjutnya, setelah materialnya sudah selesai disetting, kita tekan enter, kemudian kita tekan OK. Kita ke menu chuck joss. Cara nyetingnya sama, kita klik properties, pastikan clamping method atau metode pencekamannya yang nomor 1 ya. Jadi nanti yang nomor 1 ini acuannya di ujung ragumnya. Nah, logo ini merupakan titik acuan. Selanjutnya kita atur position. Position kita menggunakan yang from stock saja. Kita buat grip length-nya misalnya 25. Kita coba preview LED boundaries. Nah, seperti ini. Pastikan ujung cekam tidak menyentuh area gambar kerja. Kalau nanti ujung cekamnya sampai menyentuh area gambar kerja, pada saat pengerjaan nanti pahatnya bisa menabrak cekam. Paham ya? Nah, yang dimaksud
25 mili itu tadi jarak antara sisi benda sebelah kiri dengan ujung cekam. Ini 25 mili. Ini fleksibel ya, tidak harus 25. Jadi tergantung dari dimensi material yang akan kalian kerjakan. Klik OK. Kemudian tekan centang hijau. Kita tekan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti setting cekam dan benda kerja sudah selesai. Kita langsung ke langkah selanjutnya, yaitu memilih jenis toolpad. Toolpad yang akan kita gunakan tadi kan ada 3 toh. Apa aja? Facing, rogging, sama finishing. Kita coba yang facing terlebih dahulu. Kita klik menu toolpad, kemudian pilih yang finish. Nanti akan keluar enter new NC name. Kamu masukkan nama program kalian. Misalnya ini saya namai contoh 1 ya. Tinggal klik OK. Nanti akan muncul kita facing. Kita pilih toolpad, pilih face. Tadi itu untuk finish ya. Salah saya. Nah, kita masukkan namanya enter new NC name, contoh 1, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul LED face property seperti ini. Kita pilih toolnya, tool yang OD finish right 35 degree. Kita klik kiri, kemudian klik kanan edit tool. Pada bagian thickness, ketebalan, dan corner radiusnya kita perkecil menjadi 02 dan 04. Kemudian tekan OK. Jangan lupa nomornya, tool number, station number, sama offset number kita rubah ke nomor 6. Kenapa kok nomor 6? Karena pahat rata kanan di mesin CNC bubut kita itu terletak di tool post nomor 6. Jadi ini sifatnya fleksibel, tergantung pahatnya itu terletak di tool post nomor berapa, menyesuaikan yang ada di mesin. Paham ya? Selanjutnya kita rubah feed rate ke milimeter per menit dan satuan spindle speednya ke RPM. Karena ini facing, dia mengejar tingkat kehalusan, maka feed rate-nya kita buat agak pelan saja, 600. Kemudian RPM-nya kita buat 1000 ya, agak cepat, biar nanti hasilnya bisa halus. Coolant-nya kita on-kan, bagian float, untuk mendinginkan pahat. Selanjutnya kita ke tab face parameter. Pada tab face parameter, jangan lupa finish Z-nya ini kita kasih nilai minus. Misalnya minus 0,2. Tujuannya pada saat simulasi, nanti pada proses facingnya itu bisa menyayat benda. Kalau finish Z-nya 0, itu dia tidak akan menyayat benda. Karena di aplikasi Mastercam ini, diasumsikan materialnya itu sudah rata. Harus dikasih min. Selanjutnya, finish step over, kedalaman finishingnya kita, finishing pada saat facing ini ya, itu kita ubah ke 0,2. Kemudian tekan OK. Nanti akan muncul toolpad facing seperti ini. Nah, ini menggambarkan pergerakan pahat pada saat melakukan facing. Paham ya? Langkah kedua apa setelah facing? Rogging atau pemakanan kasar. Toolpad, rog. Nah, maka akan muncul window chaining seperti ini. Chaining adalah pemilihan garis yang akan digunakan sebagai acuan toolpad pada saat rogging. Nah, jangan lupa weight-nya ini diaktifkan biar nanti pada saat memilih garis itu tidak terpilih secara otomatis, tidak terpilih semua, tapi satu-satu bisa kita tentukan. Kita weight-nya kita centang, kemudian kita klik garis yang berada di sebelah kanan dan atas benda. Paham ya? Kanan dan atas benda. Seperti ini. Seperti ini. Ingat, arah panahnya itu dari kanan ke kiri. Kalau kebalik seperti ini, tinggal kamu klik tombol reverse di sini. Kemudian tekan OK. Nah, akan muncul LED rock para property seperti ini. Toolnya sama, kita gunakan tool yang nomor 6 yang sudah kita setting tadi. Kemudian feed rate-nya dirubah ke milimeter per menit. Dan ini satuan RPM ya. Coolant kita on-kan, OK. Rock parameter pada bagian depth of cut kita buat 1.
lead in ke bawah, lead out ke atas. Kemudian tekan OK. Kemudian kita tekan OK lagi. Paham ya? Plang rate parameter kita pilih nomor 2 ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita ke toolpad nomor 3, finishing. Sama caranya. Pad, finish, white, pilih yang ini ya. Seperti ini. Kemudian tekan oke. Toolnya sama. Bitrate-nya ini kita buat agak pelan, 600, RPM-nya 1000 ya. Kemudian on, oke. Finish parameter seperti biasa, step over-nya 0,2. Kemudian tekan lead in out ke bawah, lead in ke bawah, lead out ke atas. Kemudian tekan oke. Plang parameter yang nomor 2. Oke lagi, oke lagi. Kita coba simulasikan, select all, regenerate all, verify select operation, tombol play. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini adalah benda yang kita buat dengan menggunakan aplikasi Mastercam X5. Kita klik kanan top. Kalau dirasa bentuknya sudah betul, tinggal kita klik post select operation seperti ini. Kita pilih OK. Kita tentukan tempat penyimpanannya, misalnya di download ya. Ini ada contoh 1. Saya namai contoh 111. Kemudian saya klik OK. Nah, nanti kalau ada peringatan seperti ini, kita pilih yang no. Nanti jangan khawatir, programnya akan keluar seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Perbedaan logging dengan finishing apa, Pak? Perbedaan logging dengan finishing. Kalau logging itu tujuan utamanya adalah mengurangi benda secepat mungkin. Jadi tingkat kehalusannya itu diabaikan. Kalau finishing itu tujuan utamanya adalah menghaluskan benda, permukaan benda. Sehingga nanti fit rate-nya biasanya dia pelan kalau finishing. Gitu ya? Paham? Oke, selanjutnya kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Sesuai tempat duduk saja. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Dan kelompok 4. Nah, ini saya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini silakan. Ya. Silakan. LKPD. Nah, di LKPD itu sudah ada keterangannya ya, tujuan pembelajarannya seperti apa, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya seperti apa, dasar teori. Nah, di sini ada soal. Soalnya seperti ini. Sekolah kita mendapatkan pesanan jalur stang atau wake steering handle sepeda motor dengan kriteria sebagai berikut. Diameter paling besar 25, panjang maksimal 40, memiliki bentuk rata, tirus, dan chamfer. Material benda kerja memiliki diameter awal 30 dengan panjang 100 mili. Nah, tugas kalian, buatlah program CNC bubut dari jalur stang tersebut sesuai dengan ketentuan di atas menggunakan aplikasi Mastercam X5. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian baca di situ. Jadi secara umum nanti yang harus kalian lakukan ada 3 ya. Yang pertama adalah membuat gambar sketsa, yang kedua membuat program, membuat simulasi, dan yang ketiga membuat program. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa, Mas? Itu gambaran sketsanya itu sesuai ukuran ya, Pak?
Kalau untuk gambar sketsa itu tidak harus sesuai ukuran. Yang penting bisa mewakili bentuk dan ada skalanya. Gitu ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Nah, kira-kira untuk membuat proyek ini kita perlu waktu berapa lama? Berapa lama? Saya rasa 15 menit cukup, Pak. Iya, kenapa? Sederhananya hanya bubut bertingkat, terus dan chamber. Ya, bisa diulang, Mas? Saya rasa 15 menit cukup, Pak. Ya. Mengingat bentuk yang sederhana hanya bubut bertingkat, terus dan chamber. Ya, 15 menit cukup ya. Karena bentuknya hanya bubut rata, tirus dan chamber. Waktunya 15 menit. Dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, membuat langkah-langkah, membuat sketsa. Melakukan simulasi dan membuat program. Ini pembagiannya bagaimana? 5 menit semua ya? Ya? Ada usulan? Usul, Pak. Untuk pengerjaan saya rasa 5 menit untuk membuat sketsa, 5 menit untuk membuat mastercam, dan 5 menit untuk membuat program. Ya, kita kerjakan 5 menit semua ya. Jadi totalnya nanti 15 menit. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kenapa? Ini apa ya? Gambar komputernya itu individu atau Untuk gambar komputernya itu individu. Jadi kelompoknya hanya menentukan desainnya saja. Gitu ya. Oke. Silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan dengan temannya. Kalau ada kendala boleh bertanya ke saya. Ya, ada kendala? Tidak ada ya? Yo, silakan digambar, waktunya 15 menit ya, jangan lupa. Jangan lupa. Oke, sudah. Ada kendala nggak? Nggak ada ya.
Lancar? Lancar, Pak. Ada chambernya kan? Chambernya mana? Sebelah mana? Oh iya. Ya, Duncan. Ada kendala, Duncan? Iya, betul ukurannya sekalian. Sudah digambar belum? Sudah. Sketsanya, oke. Ya, langkah-langkahnya dikerjakan. Pertama panjangnya 12. Terus Oke, 5 menit sudah selesai. Silakan membuat program di aplikasi Mastercam ya. 12. Ayo silakan, aplikasi Mastercam-nya dibuka. Ayo silakan dikerjakan. Ayo silakan Mastercam-nya dibuka. Dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Sebentar. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke email saya ya. Oh ya, siapa? Nanti saya buka lewat komputer saya. Ingat, harus sesuai kriteria ya. Kriterianya tadi diameter maksimal 25, panjang maksimal 40, harus ada tirus dan harus ada chamfer. Ingat-ingat kriterianya.
Kenapa? Ini kamu milihnya nggak lead. Pilih mesin lagi, lead, mesin. Saya awan, pelan-pelan. Mesin tab, lead, manage list. Nah, silakan dipilih lagi mesin tab. Ini loh mesin tab, LED. Nah, yang pertama diklik kiri, saya delete. Yes, silakan ya. Ada kendala? Tidak ada ya? Oke. Tiga menit lagi ya, 3 menit. Oke, sudah selesai. Siapa? Arfa, dikirim Pak. Kamu dikirim ke email saya. Oke. Udah jadi? Oke, bagus. Programnya sudah jadi ya? Programnya. Semua kelompok sudah mengirim? Sudah semua ya? Oke, silakan berhenti dulu. Kita lakukan presentasi. Ayo, ini kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Ini tak buka dulu. Silakan kelompok 1. Sebentar. Nah, presentasinya di sini. Silakan dua samping. 2 samping kanan, 2 samping kiri, silakan. Ya. Silakan. Ayo kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Ya. Oke, sebelum memulai kita mulai pembukaan dengan perkenalan dulu. Nama saya Arfa Palestino. Nama saya Ibnu Hidayat. Nama saya Ditya Putra Setiawan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, dan mulai ini kita pakai dengan alat dalam diameter 16 dengan kedalaman 15. Lalu ke sini kita pakai tirusnya itu ini 20 dan ini 24. Dan langsung kedalaman total 33. Itu diameter paling kecil berapa? Diameter paling kecil 16 dan paling besarnya 24. 24. Diameter paling kecilnya 16, diameter paling besarnya 24. Apakah ada tirusnya? Ada, Pak, di tingkat kedua. Ada ya. Itu tirusnya dari diameter berapa ke berapa? Dari 20 ke 24. 20 ke 24. Apakah ada chamfer? Di bagian mana chamfernya? Bagian awal. Di bagian awal. Chamfernya ukurannya berapa? 1 kali 45 derajat. 1 kali 45 derajat. Apakah memenuhi kriteria dari kelompok 1? Memenuhi ya, karena diameter maksimalnya 24 dan panjang maksimalnya 33. 33 ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah oke ya kelompok 1 ya? Oke, mari kita berikan apresiasi berupa tepuk tangan untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo, kelompok berapa yang mau maju lagi? Ya. Kelompok berapa ini? 2? Ya. Silakan. Pembagiannya 2. 2 kanan, 2 kiri. Sebentar. Oh iya, belum saya tampilkan ya. Yang kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok dari kami. Perkenalkan, nama saya Ditya Wahyu Lambang. Saya Muhammad Rayhan Albiruni. Ya, Saya akan silakan. mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada benda setang jalu dengan 3 tingkat. Yang tingkat pertama dengan diameter 16 Ya. dan kedalaman 15. Tingkat kedua ada dengan diameter 18 dan kedalaman 10. Dan tingkat ketiga ada tirus dari diameter 22 ke diameter 25 dan kedalamannya 12. Dan total panjang keseluruhannya adalah 37. 37. Serta ada chamfer di tingkat pertama yang ukurannya 1 kali 45 derajat. 1 kali 45. Apakah masuk kriteria dari kelompok 2? Masuk ya. Diameter maksimalnya berapa tadi? 40. Diameter ya? Oh, diameter 25. 25, panjang maksimalnya 40 masih masuk ya. Apakah ada tirus? Ada ya. Dari diameter berapa ke berapa? Diameter 22 ke diameter 25. Dan ada chamfernya di bagian depan ya, 1 kali 45. Berarti sudah masuk ya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Oh ya, silakan maju ke depan. Silakan kelompok 3. Sebentar, tak bukakan dulu filenya. Filenya kelompok 3. Nah, ini filenya kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja program kami membuat jalustang. Pertama, perkenalkan, nama saya Raka Muhammad Narja Pratama. Nama saya Muhammad Nasrul Wala. Nama saya Zildan Fahrul Permana. Nama saya Indra Dibasya. Ya, langsung saja. Untuk desain jalustangnya ada 3 tingkat. Yang terdepan memiliki diameter 16 dengan 16. kedalaman 12 mm. Lalu ada tiru di sini diameter 20 dengan kedalaman 14. Lalu ada chamber di sini 1 kali 45 derajat dengan diameter 25 dengan kedalaman 10 mm. Apakah sudah sesuai dari kelompok 3? Ya. Diameter maksimalnya berapa, Raka? Diameter maksimal 25. 25. Panjang maksimal 40. 40. Apakah ada tirusnya? Ada ya, bagian depan ya. Dari diameter berapa ke berapa itu tirusnya? Dari diameter 16 ke diameter 20. Dari diameter 16 ke 20. Apakah ada chambernya? Ada. Bagian mana? Di tingkat ketiga. Ya, di tingkat itu ya 1 kali 45 derajat. Berarti sudah sesuai dari kelompok 3. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4, kelompok terakhir. Saya bukakan dulu filenya sebentar. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Saya play dulu. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, nama saya Mufti Kusnantio Raharjo. Nama saya Marcel Adika Saputra. Nama saya Saduri Adianka. Nama saya Kevin Samudra. Oke, sekarang saya akan mulai. Yang pertama, ini yang tingkatan pertama memiliki diameter 14 dengan kedalaman 15. Ya. Terus untuk tingkatan yang kedua memiliki diameter 20 dengan kedalaman 27. Untuk yang tingkatan ketiga ini memiliki diameter 24 dengan chamber 1 kali 45 derajat. Ya, apakah sesuai pekerjaan dari kelompok 4? Sesuai ya. Diameter maksimalnya berapa kelompok 4? 37. 37. Panjang maksimalnya berapa? Panjang pengerjaannya? Panjang maksimal 37. Diameternya? Diameter terbesar 24. 24. Apakah ada tirusnya? Ada tirusnya ya? Kemudian ada chambernya 1 kali 45. Baik, silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Ya, saya rasa semua kelompok sudah bisa mengerjakan dengan baik ya, dan sesuai dengan kriteria, tidak melebihi panjang maksimal 40 dan diameter tidak melebihi 25. Oke, sebentar. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Tadi saya melakukan facing, tapi kenapa tidak tersayat ya, Pak? Oh, Raka bertanya, dia melakukan facing tetapi bagian muka benda tidak tersayat. Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Nah, Raka itu facing dan bagian mukanya tidak tersayat itu karena ada salah satu parameter yang lupa diisi oleh Raka, yaitu parameter finish Z. Kenapa kok tidak tersayat? Karena di aplikasi Mastercam X5 bendanya ini diasumsikan rata. Kalau nilai Z-nya tidak diisi min, maka ya tidak akan
sayat. Z-nya harus nilainya min. Gitu ya. Paham Raka? Paham, Pak. Nah, kesimpulan yang bisa kita petik dari pembelajaran kali ini, ada yang bisa mengutarakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Membuat program CNC ternyata lebih mudah daripada menggambar secara manual, Pak. Ya, membuat program CNC itu lebih mudah daripada menggambar secara manual. Daripada membuat program secara manual, maksudnya begitu ya? Betul. Nah, sebelum kalian mengenal aplikasi Mastercam, itu pasti kalian akan merasa sulit dalam membuat program kan. Harus mencari koordinatnya satu-satu, menentukan kode G dan M. Nah, dengan adanya aplikasi Mastercam ini, kamu tinggal menggambar, mensimulasikan, dan nanti langsung jadi programnya. Berarti tidak sesulit yang kalian bayangkan kan? Ya, Pak. Oke. Ada yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran yang telah kita jalankan? Saya, Pak. Ya, Raka? Yang pastinya saya sangat senang sekali, Pak, dengan mempelajari materi ini. Karena saya sadar ternyata membuat program CNC tidak sesulit yang dibayangkan. Yang tidak saya kira itu tidak sesulit, tidak serumit itu, seperti itu, Pak. Oh ya. Jadi kamu tidak malas lagi ya belajar CNC Pak. ya? Ternyata CNC itu tidak serumit dan sesulit itu yang dibayangkan. Nah, memang aplikasi CAM ini memang didesain untuk memudahkan dalam membuat program ya. Bayangkan kalau tidak ada aplikasi CAM seperti ini, membuat program itu pasti akan sangat lama dan sangat sulit. Oke, silakan LKPD-nya silakan dikumpulkan. LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Ini saya ada game. Ada game. Oke. Sebentar. Sebentar ya, koneksi internetnya ini. Sebentar. Oke. Sebentar. Kita coba main game sebentar. Silakan kodenya di-scan, kita bermain game sebentar untuk meregangkan pikiran kalian yang sudah lelah membuat program tadi ya. Mungkin agak kaku pikirannya. Silakan di-scan, kita main game sebentar.
Nanti ada rewardnya ya, yang bisa. Masuk Rehan, baru satu, ayo yang lain. Yang lain? Ada Zil. Zil itu siapa? Zildan. Silakan selanjutnya. Ada Ibna. Ada Raka aja. Dudun siapa Dudun? Dudun. Ada Marcel. Oh ya, ada azan ya. Kita tenang sejenak dulu sambil menunggu azan. Kita break sebentar ya, tunggu azan ya. Sudah semua? Oke, kita mulai permainannya. Silakan bersiap-siap ya, karena nanti pertanyaannya itu hanya beberapa detik. Jadi silakan disimak secara baik-baik. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Tunggu sebentar. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Dia masih bingung? Sudah kita praktekkan tadi ya.
Ternyata masih banyak yang salah. Kita lihat hasilnya. Wah, klasemen nomor 1 masih dipegang oleh Ino. Ino siapa Ino? Siapa? Arfa. Masih nomor 1 Ino, Arfa. Kevin mana Kevin? Oh, Kevin nomor 2. Ini ada Arfa, ada Ran. Ran itu siapa Ran? Raihan. Oke. Siap, kita soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Soal nomor 2. Oke, silakan dijawab. Nah, masih ada yang salah ya. Ada 3 yang salah ini. Untuk membuat bentuk geometri baik itu garis, lingkaran, persegi, titik digunakan menu apa? Create atau membuat. Pokoknya untuk membuat gambar, entah itu garis, geometri, titik dan lain sebagainya itu menggunakan menu create. Ini ada yang menjawab menu edit. Edit itu untuk mengedit ya atau merubah. Ada yang menggunakan menu view. View itu melihat, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tampilan yang ada di aplikasi. Ya, file jelas salah ya, nggak ada yang menjawab karena kelihatan udah itu. Selanjutnya, siap-siap soal selanjutnya. Oh, kita lihat klasemennya dulu. Wah, masih dipegang oleh Ino. Nomor 2 ada Kevin Gaming. Nomor 3 Raka Aja. Nomor 4 Putra. Dan nomor 5 Indra. Indra siapa Indra? Oh ya, oke. Siap soal selanjutnya? Oke, berikutnya. Ya, silakan. Itu harus jeli mata kalian ya, karena gambarnya kecil. Tadi yang kalian praktekkan ini, kalau masih ingat pasti bisa menjawab. Masih ada berapa ini? 5 yang salah ya. Kecepatan sayap itu parameter apa? Namanya? Fit rate. Fit rate. Satuannya berarti apa kalau fit rate? Milimeter per menit. Artinya dalam 1 menit itu dia bisa menempuh jarak berapa mili untuk kecepatan sayap ya. Biasanya kalau di program itu logonya atau kodenya berupa huruf F. Fit rate itu F ya. Kalau speed itu kecepatan apa? Kecepatan putaran dari spindle. Kalau di mesin bubut berarti enggak, maksudnya kalau di mesin bubut yang berputar berarti apanya? Cak atau benda. Paham ya? Selanjutnya, nah ini kan jawabannya yang ini ya, 600 mm per menit. Kalau RPM ini pasti dia spindle speed. Ini satuannya RPM pasti spindle speed. 1000 ini mm per menit. Ini juga bisa fit rate, tapi kan di gambarnya tadi 600 ya. Selanjutnya silakan kita lihat klasemennya dulu. Wah, Kevin Gaming langsung melesat ke atas meninggalkan Ino ya. Raka Aja nomor 2, Ino nomor 3, Indra nomor 4 dan Zil nomor 5. Oke, selanjutnya silakan disimak baik-baik. Masalah koneksi. Hah? Masalah koneksi. Aduh, koneksi. Waduh. Oh, apa full KB ya? Saya.
Wah. Mulai lagi. Ya ulang satu kali lagi nih. Langsung login. Berarti soalnya tadi kan 5 toh, kita kerjakan 2 saja ya. Silakan di scan Marcel. Yang lain belum login? Rehan, Mufti pakai I, Ibna, Marcel, Rehan, Ino, Dit, ada yang zombie itu siapa? Dit itu siapa? Oh ya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nah, silakan. Ayo langsung diklik, langsung dipilih, langsung dipilih. Wah, betul semua. Salah satu ini siapa? Masih ada yang salah ini. Apa untuk mengeluarkan program yang kita praktekkan tadi menggunakan menu? Post processing. Kalau toolpad itu untuk memilih jenis pekerjaan. Operation manager itu window yang menampilkan toolpad. Kalau plain itu adalah bidang gambar. Bidang gambar kerja kita apa tadi? Plainnya? D plus dan Z plus. D plus dan Z plus. Oke, lanjut. Berikutnya. Oh, siapa ini? Ino. Lanjut. Kedua. Juara 1 nanti dapat hadiah. File. Wah, masih ada. Untuk membuat bentuk geometri itu tadi menu create. Selanjutnya ya. Klasemen masih dipegang oleh Ino. Puncak klasemennya masih Ino ya. Diikuti Kevin, Anti, Los, Indra, Marcel, dan Dio. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Lawan lagi. Seket. Wis, betul semua ya. Selanjutnya kita lihat klasemennya dulu. Masih dipegang oleh Ino. Kedua Kevin, ketiga Dio, Indra, dan Marcel. 3 jawaban beruntun terbanyak. Wow. Ayo selanjutnya nomor 4. New. Ada yang new nih, siapa ini? Untuk membuka file berarti pakai open, bukan new. New itu untuk membuat file baru. Kita lihat klasemennya. Wis. Kevin langsung melejit. Kevin. Lanjut ya. Itu bisa dilihat dari soalnya. Clue-nya ada di soal. Clue-nya ada di soal.
Ya, perhatian. Masih ada salah yang satu ya. Salah satu. Masih ada yang menjawab stock to live in. Untuk mengatur maksimal kedalaman sayatan. Maksimal kedalaman sayatan. Kedalaman itu apa bahasa Inggrisnya? Deep. Berarti deep of cut. Deep of cut-nya berapa tadi? Kita buat programnya berapa deep of cut-nya? 1. Kenapa kok kita pilih 1? Ya karena menyesuaikan kemampuan dari pahat potong yang kita miliki. Karena semakin dalam penyayatan, itu beban yang diterima oleh pahat semakin besar. Nanti kalau pahatnya tidak tahan, akan cepat aus atau bahkan patah, bisa merusak benda. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada ya? Oke, kita cek klasemennya. Nomor 1 siapa ini yang masuk podium? Nomor 3 dulu. Ada Indra. Indra mana Indra? Oke. Ino mana? Nah, juara kita adalah Mas Kevin. Runner up-nya ada Mas Ino dan yang terakhir ada Mas Indra. Oke, sekarang saya mau tanya, sebentar. Untuk Aurelio mana? Nah, ini mana? Aurelio, bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi ini? Silakan jawab. Perasaannya sedih atau gembira, apa susah atau gimana? Silakan dijawab. Sangat senang Pak bisa mempelajari. Kenapa? Bisa mempelajari cara membuat Mastercam X5. Cara membuat Mastercam X5. Maksudnya cara membuat program dengan Mastercam X5 dengan lebih mudah gitu ya? Ya. Oke, selanjutnya saya mau tahu perasaan dari Mas Nasrul. Mas Nasrul mana? Perasaanmu bagaimana Nasrul setelah kita mempelajari materi ini? Saya merasa sangat senang karena bisa membuat program CNC dari benda yang kami rancang sendiri dengan aplikasi Mastercam. Jadi kamu sangat senang sekali ya karena bisa membuat rancangan sendiri. Tidak ditentukan dari gambar kerja. Selama ini kan kebanyakan kan ditentukan dari gambar kerja tuh. Nah, ini kita coba membuat rancangan kalian masing-masing dan hasilnya alhamdulillah semua kelompok bisa mengerjakan. Perasaannya gimana Mas Raka? Setelah mempelajari materi ini? Yang pasti juga ikut senang Pak karena yang seperti disebutkan Mas Nasrul tadi dan juga sebagai jembatan menuju kita menggunakan mesin CNC ya, entah mesin CNC turning, CNC milling ataupun CNC router seperti itu Pak. Ya. Kata Mas Raka, dia sangat senang sekali karena dengan menguasai cara membuat program dengan aplikasi Mastercam itu bisa menjembatani dia dalam menguasai ilmu yang lain, yaitu ilmu mengoperasikan mesin CNC. Karena seperti yang kita tahu bahwa mesin CNC, secanggih-canggihnya mesin CNC, dalam beroperasi itu masih membutuhkan program. Dan program itu masih harus dibuat. Paham ya? Jadi tidak otomatis dia bisa langsung jalan itu enggak, tetapi harus membuat program terlebih dahulu. Selanjutnya Mas Dunkan, perasaan kamu setelah mempelajari materi ini apa? Apakah sedih? Apa capek atau gimana? Apa senang, bahagia? Pastinya senang banget Pak, bahagia bisa belajar apa yang belum kita pernah pelajari. Jadi kita dapat wawasan baru tentang CNC. Oh ya, SMK 1 Pak. Mas Dunkan sangat senang sekali karena dia merasa wawasannya bertambah, terutama di ilmu CNC ya. Karena sebelumnya Mas Dunkan belum pernah mendapat ilmu ini ya. Oke. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat alur dan cara membuat ulir. Alur itu nama lainnya groove dan ulir nama lainnya adalah thread. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba
membuat program dari benda yang memuat bentuk ulir dan alur dengan menggunakan aplikasi Mastercam. Gampang itu nanti. Paham ya? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, setelah ini nanti kalian akan saya berikan semacam itu pengayaan ya. Nanti silakan dikerjakan lewat Google Form saja. Jadi kalian fleksibel nanti pengerjaannya, tidak harus di sekolahan, bisa di rumah, di sembarang tempat juga bisa. Nanti silakan dikerjakan untuk menambah wawasan kalian di materi kita kali ini. Oke ya? Oke, silakan. Semuanya berdiri dulu, kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Semuanya berdiri. Ayo Mas Bungkang, silakan dipimpin untuk berdoanya. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.